Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama Iqra. Tapi itu adalah di bulan Ramadan tanggal 17, sehingga diabadikan di surat lain Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka anzala itu artinya adalah turun. Inna anzalna, aku turunkan. Kalau turun itu berarti dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari dalam keluar, dari luar ke dalam masuk. Nah, dari dalam keluar nggak ketemu bahasanya, cari di kamus. Turun, tapi yang dimaksudkan turunnya kemana? Al-Quran. Kalau hanya turun ke bawah, itu bisa salah alamat. Pada saat sedang bangun rumah, beli split ke toko bangunan, begitu driver datang, Pak, ini diturunkan di mana? Di bawah. Kira-kira benar nggak? Kalau tidak menunjukkan alamat rumahnya, kalau kemudian diturunkan di bawah alamat rumah orang lain, maka salah alamat. Kayak Ayu Ting Ting lagunya. Ya. Jadi konser salah alamat juga sekali konser 50 juta. Kalau kiai nunjukin alamat surga, ya alhamdulillah berkah hidupnya. Ya. Karena diperintahkannya juga nasyul ilmi dan ikhlas. Peduli mau 50 juta malah digantinya lebih. Kalau yang pandai minta sama Allahnya baik, lebih dari 50 juta amplopnya. Nah, kembali ke anzala. Maka anzala kalau melihat makna bahasa awal turun hanya dari atas ke bawah. Tapi kalau yang dikehendaki anzalnahu fi lailatul qadar itu mencari posisi. Kalau ditentukan nih alamatnya blok A nomor 10, maka driver pasti akan menurunkan di sesuai titik. Tapi kalau tidak menentukan alamatnya, maka akan salah alamat. Begitu juga Al-Quran diturunkannya ke siapa? Setelah saya kasih analogi itu, turunnya kemana? Hudal lil muttaqin. Ini jawabannya. Turunnya kepada orang yang takwa, yang hatinya sudah menerima ketakwaan kepada Allah. Kalau nggak ada ketakwaan, nggak ada Al-Quran di dalam hatinya. Ya. Maka mari, masa Al-Quran yang menjadi pedoman kita sama sekali tidak pernah disimpan dalam hati, tidak pernah dipelajari, tidak pernah dibaca, apalagi dipahami, apalagi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memahami Al-Quran itu harus disiplin ilmu. Yang kajian tafsir sama kajian tasawuf itu adalah ilmu yang di ujung paling tinggi. Nah, untuk memahami Al-Quran itu apa? Sampai ke level murad, mantek, ma'ani, bayan, lughat, nahwu, sorof. Berapa ilmu harus dikuasai? Maka begitu nyampe dalam hati kepada orang-orang yang bertakwa, siapa orang yang bertakwa itu? Dijawab langsung sama Al-Quran dengan badal kul min kul cara ilmu nahwunya. Siapa mutakin? Ayat sesudahnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Isi orang yang takwa itu ini ayatnya. Siapa? Alladzina, yaitu orang banyak, yu'minuna yang beriman bil ghaibi kepada sesuatu yang gaib. Ini jawabannya harus mempelajari ilmu kalam. Iman kepada yang gaib luas. Allah gaib karena yang bisa kita lihat saat ini hanya sifat-sifatnya saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, la
bukan zatnya. Nanti melihat zatnya saat di dalam surga. Bagi siapa? Dalam hadis Nabi, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu ketika hendak berbuka, dan yang kedua ketika hendak bertemu Rabbnya. Nah, di sana bertemu Rabbnya itu zatnya, masuk di dalam surga, kemudian bertemu dengan Tuhannya. Ialah kebahagiaan orang yang berpuasa. Nah, yu'minuna bil ghaib, apalagi selain Allah, malaikat, alam kubur, bahkan besok yang akan terjadi pun masih gaib. Kita bikin janji bukber dan sebagainya, tapi masih gaib besok. Alam kubur, sirat, mizan, hisab, kemudian yaumil ba'ats, dibangkitkan, itu semuanya masih gaib, tapi harus diimani. Maka termaktublah dalam rukun iman. Kalau rukun iman, maka bahasanya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Perdalami di ilmu tauhid. Siapa lagi orang yang bertakwa? Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu berarti butuh ilmunya. Arkanus sholati, beberapa rukun sholat. Mubtilatis sholati, hayatis sholati, toharoh, banyak lagi. Maka harus mempelajari ilmu fikih. Waktu masih di zaman Rasulullah, semua bisa ditanya sama Nabi Muhammad. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi menjadi hadis fi'liyah. Apa yang diucapkan oleh Nabi menjadi hadis qauliyah. Apa yang ditetapkan oleh Nabi menjadi hadis taqririyah. Sehingga begitu Nabi hanya dengan mencontohkan menjadi hadis. Hei sahabatku, sholatlah seperti kalian aku melaksanakan sholat. Hadisnya bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat sholat. Tapi sholatnya apa? Lihat, aku nih sholatnya kayak gini. Maka jadi ilmu. Para sahabat mencatat. Oh iya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ada tasbih, ada doa. Maka generasi berikutnya akhir muncul. Syekh Zainuddin Al-Malibari dari India mengarang kitab Fathul Mu'in, menjelaskan tentang makna sholat. Apa sholat itu? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara lughat adalah doa. Secara istilah apa? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di dalamnya isinya takbir, tasbih, qiraatul Qur'an dan doa. Jadi ilmu. Maka Al-Quran itu sumber ilmu. Dan makanya yang memahami Al-Quran itu bukan sembarang orang. Yang nyampe ke makom tafsirnya paham, isi Al-Qurannya paham, yang tersiratnya paham, bukan orang sembarang. Pewaris Nabi. Karena warasatul anbiya itu ilmu, la bil asab. Walaupun mengasab disebut. Ya. Tapi mencerminkannya adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu akan memberikan nilai kemanfaatan. Bahkan di dalam hadis pun, iza matabnu azam in qata'a amaluhu illa min salasin wa hiya shadaqatin jariyatin wa ilmin nafi'in wa waladin sholihin yatulah. Ilmin nafi'in ada di tempat tersebut. Jadi wa yuqimuna shalah, perhatikan tata cara ilmu tentang sholat. Kalau sholatnya sudah baik, maka ia akan mencerminkan kehidupan bertetangga, bernegara, berumah tangga, berinteraksi dengan siapapun akan baik karena sholatnya baik. Wah, masa kok banyak sholat yang rajin tapi masih korupsi? Ya, karena
sholatnya pencitraan. Kalau sholatnya baik, Al-Quran menjamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, arti sesungguhnya di sana, sholatnya sudah sesuai syariat hakikat ma'rifat. Maka sholat yang seperti itu akan mencerminkan kebaikan. Ketika mau melakukan kefasikan, melakukan kejelekan, dicegahlah oleh sholat itu sendiri. Kemudian disambung terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang aku berikan, aku anugerahkan kepadamu wahai manusia, yunfikun, infakkanlah. Ada rezeki yang kau terima tapi ada milik orang lain. Ini namanya zakat. Nah, ini bertepatan juga di bulan Ramadan, ada wajib zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Mau bonus cair THR sambil berbagi disiapkan untuk di kampungnya, kemudian cari anak-anak yatim. Ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu tidak menjadikan dirinya hubbud dunia. Al-Quran menyebutkan lagi di surat lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair di sana maknanya mal, karena mal itu baik. Ya, sesungguhnya manusia itu sungguh sangat cinta dunia. Pakainya wa innahu lihubbil khairi, sangat cinta dunia. Bayangkan, makanya akhirnya Allah turunkan azab, karena yang terjadi azab itu zaharul fasadu fil barri wal bahri di makasabat aidina. Di Bogor ada bangunan yang kemudian tidak meresap air, akhirnya hujan besar lempar ke Bekasi, ke Karawang. Yang rusak itu tuh bumi itu sudah dikasihkan sama Allah, silakan buat kalian kelola. Tapi yang terjadi dirusak oleh manusia. Al-Quran lagi yang menyebut zaharul fasadu fil barri wal bahri, di bumi dan di lautan. Lautannya kemudian sama di Indonesia benar-benar terjadi. Di bumi sungainya dijadiin sertifikat, ya, laut disertifikatin lagi. Subhanallah. Ini rusaknya karena tidak sholatnya. Jadi karena sholatnya nggak sesuai dengan hukum. Kalau sholatnya pasti pakai ilmu syariat, maka akan mencerminkan pemimpin-pemimpin yang baik. Maka di pesantren itu ada slogan, jamaah ben bener, ngaji ben pinter. Ini Jawa. Jadi kalau jaminan orang yang mau seringkali sholat berjamaah itu akan menunjukkan dirinya akan bertanggung jawab, ingin selalu memberikan nilai kontribusi manfaat benar. Barokahnya berjamaah, barokahnya ngaji, pintar. Akhirnya tapi karena berjamaah dan ngaji rajin, pinternya nggak keblinger. Yang banyak pinter keblinger tuh karena dua-duanya tidak dilaksanakan dengan baik. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakanlah para pemimpin, mudah-mudahan amanah, mereka mau belajar Al-Quran dan kemudian mengaplikasikan isi Al-Quran dengan baik, sehingga Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun walaupun makfur. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.